Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ontologi. Ontologi ini adalah ilmu atau cabang filsafat yang membicarakan hakikat segala sesuatu. Jadi apa yang sebenarnya hakiki, apa yang sebenarnya sejati. Gitu. Jadi ilmu ontologi ini bukan ilmu tentang onto kayak gitu ya, tapi ilmu yang nanti akan membicarakan yang kita sebut yang sejati itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Seringkali ketika ini pengalaman sehari-hari ya, pengalaman di dalam kehidupan kita di masyarakat, kalau ada yang tersesat di sebuah kampung, mungkin kita akan diberitahu bahwa ketersesatannya itu karena ia sedang diganggu gitu. Nah, kemudian beberapa yang lain mungkin akan mengatakan bahwa itu tidak ilmiah dan seterusnya seperti itu. Ini pengalaman yang sering kita dapati gitu. Kalau kita masuk ke suatu wilayah, ke sebuah kampung yang mungkin kampung itu baru, kita baru pertama kali ke sana, terus kemudian kita mengalami gangguan-gangguan yang semacam itu. Mungkin kita merasa bahwa kita melanjutkan di jalan yang benar, di jalan yang tepat kayak gitu. Tapi ternyata setelah sekian lama melakukan perjalanan, akhirnya kita kembali lagi ke titik semula, entah di bawah pohon itu lagi, entah di perempatan itu lagi, atau di titik-titik jalan yang lain begitu. Peristiwa-peristiwa semacam ini biasanya kemudian dianggap sebagai peristiwa-peristiwa yang tidak ilmiah, gitu. Peristiwa-peristiwa yang tidak ilmiah. Gitu. Betulkah peristiwa itu tidak ilmiah? Nah, kita akan membicarakan sebenarnya peristiwa yang semacam ini bagaimana sih, sejatinya bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Kira-kira seperti itu nanti, ya. Nah, ilmu ontologi ini kita akan membicarakan sebenarnya yang ditelaah oleh ilmu itu, objeknya itu apa gitu. Kalau di pendidikan kimia, objeknya itu, kalau pendidikan kimia kan terbelah menjadi dua ya, sebagaimana pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan biologi itu kan terbelah menjadi dua, pendidikan dan kimia, pendidikan dan fisikanya gitu. Tapi kalau misalkan kimia kayak gitu, maka objek yang hendak ditelaah oleh ilmu kimia itu sebenarnya apa sih, ya gitu. Yang sejatinya itu apa, yang hakiki itu apa, hakikatnya itu apa gitu. Kita mungkin akan menjawab bahwa yang dipelajari itu adalah molekul gitu, molekul gitu. Apakah molekul itu yang paling mendasar gitu? Oh enggak, ternyata molekul itu disusun oleh serangkaian atom-atom tertentu kayak gitu. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, apakah itu sudah yang paling mentok? Gitu. Enggak, karena atom-atom ternyata disusun oleh struktur tertentu yang lain lagi gitu. Ada inti atom, kemudian ada elektron yang mengitari inti dan seterusnya seperti itu. Kalau dilanjutkan lagi, apakah gitu? Apakah proton, elektron, neutron kayak gitu itu yang paling mendasar gitu? Oh enggak gitu. Kalau di fisika enggak gitu. Itu masih ada partikel-partikel lain yang menyusun itu dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ditanya begitu bahwa senyawa ini sebenarnya apa sih? Molekul ini sebenarnya apa? Kayak gitu. Nah, itu objeknya. Itu objeknya gitu. Ketika pertanyaannya itu adalah sebenarnya yang sejati dari senyawa itu apa? Nah, itu ontologi gitu. Ontologinya bagaimana? Nanti terus kemudian kan terkait dengan sifat-sifat dari wujud itu. Jadi objek itu nanti akan disebut sebagai wujud gitu. Yang hakiki dari wujud itu sebenarnya apa gitu. Terus kemudian bagaimana hubungan antara wujud tersebut itu dengan daya tangkap manusia gitu. Wujud di sini, wujud itu kalau dalam pengertian kita kan ada beberapa makna ya. Ada beberapa makna. Kalau kita misalkan menyebut ada 3 wujud ya, padat, cair, dan gas. Wujud yang dimaksud di sana itu adalah hal ikhwal tentang sesuatu zat. Ya.
Hal ehwal tentang sesuatu zat. Yang kemudian kita mendefinisikan, membagi menjadi 3 kelompok itu. Padatan, cairan, dan gas. Kayak gitu. Tapi kata wujud itu juga bisa bermakna ada. Ya, wujud itu juga bisa bermakna ada. Jadi yang ada itu yang bagaimana. Ya gitu. Sebagaimana misalkan di dalam 20 sifat itu ya. 20 sifat itu kan sifat yang wajib yang pertama itu kan wujud, yang di situ maknanya adalah ada. Ada. Being kayak gitu. Ketika manusia itu membicarakan tentang yang ada, yang wujud, yang hakiki kayak gitu, maka ada banyak sekali silang pendapat tentang itu. Ya. Ada banyak sekali silang pendapat tentang itu. Ada yang meyakini bahwa yang wujud itu atau yang ada itu bisa dilihat dari sisi jumlahnya. Ada yang meyakini dari sisi sifat atau dari sisi kualitas. Sementara yang lain meyakini bahwa yang wujud itu bisa juga dilihat dari sisi proses kayak gitu. Nah, yang meyakini bahwa wujud dari sisi jumlah itu nanti terpecah menjadi beberapa bagian atau beberapa kelompok. Ada yang meyakini yang ada itu sejatinya cuma satu. Jadi seluruh alam raya ini, seluruh objek yang dikaji di ilmu itu, yang ada itu cuma satu. Aliran ini disebut sebagai monisme. Ya, aliran ini disebut sebagai monisme ini. Terus kemudian ada yang meyakini yang wujud itu jumlahnya ada 2, bukan 1, tapi 2. Kenapa 2? Karena menurutnya 2 itu tidak bisa dipecah lagi, ya. Nah, aliran yang semacam ini disebut sebagai dualisme. Ya, dualisme. Terus kemudian ada yang meyakini bahwa yang wujud, yang hakiki itu jumlahnya banyak, ya, jumlahnya banyak, 3 ke atas. Nah, ini biasa disebut sebagai pluralisme. Jadi bukan 1 atau 2 tapi banyak, ya, banyak. Bisa 3, bisa 4, bisa banyak sekali tak terhingga kayak gitu. Itu dari sisi jumlah. Jadi ada yang meyakini jumlahnya itu cuma 1. Nah, nanti orang berpendapat lagi, berbeda pendapat lagi. Yang 1 itu apa? Kayak gitu. Yang 1 itu apa? Ada yang berpendapat jumlahnya cuma 2. Jumlahnya cuma 2. Nah, orang di sini nanti orang juga bersilang pendapat lagi. Sama-sama sama-sama meyakini jumlahnya cuma 2, tapi orang bisa berbeda pendapat. Yang 2 itu apa? Apa saja? Kemudian dari yang 2 ini apakah saling berhubungan atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Demikian juga yang banyak, ya, yang banyak pluralisme ini. Itu dilihat dari sisi jumlah. Kalau dilihat dari sisi sifat atau dilihat dari sisi kualitas, ya, ada yang meyakini bahwa yang ada itu sejatinya adalah yang bersifat material, materi. Aliran ini nanti disebut sebagai materialisme. Jadi yang ada itu yang bersifat material. Material itu sesuatu yang bisa kita indera, bisa kita lihat, bisa diraba, bisa diukur, dan seterusnya seperti itu. Nah, sudah kembali ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa yang wujud itu bukan yang material, yang sifatnya bisa diindera, tetapi yang sifatnya share screen saya hilang ya. Nah, sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Ya, sinyalnya ternyata tadi hilang gitu. Kita lanjutkan. Ada yang berpendapat bahwa yang wujud itu, yang ada, itu yang sifatnya bukan yang bisa diindera, tetapi yang dia sifatnya bersifat spirit. Ya. Spirit itu yang non-indera. Spirit itu yang sifatnya jiwa, yang tidak bisa diindera. Nah, ini nanti disebut sebagai spiritualisme. Ya, spiritualisme.
Nanti di sini orang bisa berbeda pendapat lagi, baik yang materialisme, spiritualisme, dan seterusnya seperti itu. Ini dari sisi sifat atau dari sisi kualitas, gitu ya, dari sisi kualitas. Nanti kalau dilihat dari misalkan manusia kayak gitu, ada yang berpendapat tuh kalau materialisme maka yang disebut manusia itu cuma tubuh kita ini, jasmani kita. Ketika sebuah ilmu itu mendasarkan pada itu, nanti konsekuensinya apa saja. Nah itu kayak gitu. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu yang hakiki itu adalah yang spirit, yang jiwa. Nah, nanti maka yang tubuh itu dianggap sebagai sekunder saja, sesuatu yang sekunder, sebagai sub gitu. Konsekuensinya apa? Nanti ada itu konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Itu dari sisi sifat atau dari sisi kualitas gitu. Nah, kemudian dari sisi proses ya, dari sisi proses. Ada yang berpendapat bahwa dari sisi proses itu yang hakiki itu adalah sesuatu yang dia bisa kita jelaskan ketika prosesnya itu seperti mesin. Maka disebut sebagai mekanisme, mekanik. Kenapa kok disebut sebagai alirannya disebut sebagai mekanisme? Kalau sekarang kan kita mengenal mesin itu kan ada mesin mekanik, ada mesin digital. HP kita, laptop kita itu kan mesin-mesinnya adalah mesin-mesin digital. Tapi kalau sepeda motor, mobil kayak gitu, itu kan mesinnya adalah mesin-mesin mekanik, karena itulah ahlinya disebut seorang mekanik kayak gitu ya. Itu bedanya. Karena dulu aliran ini itu muncul pada saat teknologi kita itu belum teknologi digital, tapi teknologi mekanik. Jadi mesin-mesinnya masih menggunakan mesin-mesin mekanik. Nah, alirannya disebut sebagai aliran mekanisme. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang ada itu bisa dijelaskan seperti sebuah mesin. Terus kemudian ada yang menyatakan atau yang meyakini bahwa yang hakiki itu, yang wujud itu adalah yang prosesnya itu dia memiliki tujuan. Dia bertujuan. Jadi segala sesuatu yang terjadi, semua peristiwa yang ada, itu semuanya adalah memiliki tujuan. Nah, ini disebut sebagai teleologi. Teleologi. Terus kemudian ada yang meyakini bahwa yang wujud itu ini bukan seperti mesin, tetapi sesuatu yang digerakkan oleh sesuatu yang hidup. Nah, sesuatu hidup yang menggerakkan itu semuanya itu disebut sebagai pelan vital, ya. Pelan vital. Aliran ini disebut sebagai vitalisme. Mengapa bisa muncul itu sebagai kritik terhadap aliran mekanisme? Karena mekanisme tidak meyakini bahwa semua yang ada ini itu digerakkan oleh sesuatu yang hidup itu. Maka terus kemudian muncullah kritik itu, terus kemudian muncul aliran baru, vitalisme. Ya, sekarang kita lihat detailnya ya. Ini aliran mekanisme. Ya, aliran mekanisme. Di aliran mekanisme, monisme, ya, aliran monisme. Jadi kita lihat dari sisi jumlah dulu ya, jumlahnya satu. Jadi hanya ada satu kenyataan fundamental. Hanya ada satu kenyataan fundamental. Satu kenyataan fundamental yang wujud, yang hakiki, yang ada itu bisa berupa apa saja. Ada yang menyatakan bahwa yang ada, yang jumlahnya satu, itu adalah jiwa. Ada yang meyakini bahwa bukan jiwa, tetapi materi. Ada yang meyakini bahwa yang ada satu itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka yang lain itu maya, yang lain itu hanyalah bayangan. Atau substansi-substansi yang lain. Ada beberapa tokoh yang bisa kita lihat itu. Tokoh yang pertama ini adalah Thales dari daerah Miletus ya. Hidupnya ini jauh sebelum Masehi ya, sekitar 600-an sebelum Masehi. Thales dari Miletus ini meyakini bahwa yang ada itu sejatinya adalah air. Pada saat itu cara berpikir Thales ini cara berpikir yang revolusioner, cara berpikir yang radikal. Mengapa? Karena menurut Thales segala sesuatu yang kita lihat itu sejatinya tersusun atas sesuatu yang sama. Ini di sini titik revolusionernya itu di sini.
Jadi dia melihat bahwa batu itu disusun oleh sesuatu yang sama dengan tumbuhan, disusun oleh sesuatu yang sama dengan tanah, disusun oleh sesuatu yang sama dengan udara, yaitu penyusunnya adalah air. Coba perhatikan baik-baik ya, bahwa batu kalau kita pecah terus itu, kita hanya akan ketemu serbuk-serbuk batu. Ya, batu itu kalau dipecah atau digerinda kayak gitu, itu kan nanti akan muncul serbuk-serbuknya. Besi kayak gitu, logam itu kalau digerinda itu juga akan ketemu dengan serbuk-serbuknya itu. Nah, tapi menurut Thales bahwa ini semuanya itu tersusun atas air. Susah kok ini. Bagaimana mungkin serbuk batu kayak gitu itu tersusun atas air gitu. Bagaimana mungkin logam ketika dipecah terus, digerinda terus itu akan ketemu serbuk-serbuk gitu, dan menurut Thales itu tersusun dari air. Ini cara berpikir yang revolusioner itu, bahwa segala sesuatu itu tersusun atas sesuatu yang sama, yaitu air. Yaitu air. Maka terus kemudian Thales berusaha menjelaskan seluruh fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini, fenomena di alam raya ini, itu dijelaskan dengan fenomena air. Ya, dijelaskan dengan fenomena air. Konsekuensinya kan kayak gitu. Tubuh kita ini airnya berapa persen? Ya, di atas 70% ya. Terus kemudian bumi kita konsekuensi itu komposisi ya, komposisi airnya berapa persen gitu. Dibandingkan dengan daratan jauh lebih banyak airnya ya, jauh lebih banyak airnya ya. Segala sesuatu itu tersusun atas air. Kalau itu ditinjau dari pendapat dari kemajuan ilmu sekarang, maka kita bisa menyatakan bahwa pendapat Thales itu jelas keliru ya. Tetapi cara berpikir dia bahwa ketika kita melihat batu, melihat tumbuhan, melihat logam, ternyata itu disusun atas sesuatu yang sama. Nanti kalau kita bicara teori atom kan kayak gitu ya, bahwa atom kita dengan atom tumbuhan itu sama. Atom kita dengan atom batu itu sama. Atom kita dengan atom gunung itu juga sama. Nah, ini cara berpikirnya, ya, cara berpikirnya. Kalau menurut Thales pada saat itu air, kayak gitu ya. Nah, Thales kemudian punya murid namanya Anaximander ini. Nah, kalau menurut Anaximander ini, segala sesuatu itu tersusun atas apeiron. Apeiron ini adalah segala sesuatu yang tanpa batas, tak dapat ditentukan, tidak ada yang menyamai. Nah, ini susah ya. Jadi sesuatu yang dia itu tidak memiliki batasan, tidak memiliki batas, tidak bisa ditentukan, tidak bisa diukur, tidak bisa didefinisikan, ya, tidak bisa didefinisikan. Terus kemudian sesuatu ini, apeiron ini tidak ada satupun yang menyamai. Ini kan susah, ini cara berpikir sudah abstrak. Gitu. Anda bayangkan ini cara berpikir di era jauh sebelum Masehi, ya, jauh sebelum Masehi, 500-an sebelum Masehi itu. Jadi segala sesuatu itu tumbuhan, batu, gunung, air, kita, logam, dan seterusnya seperti itu disusun atas apeiron. Apeiron itu apa? Pokoknya tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Dia tidak bisa didefinisikan dengan baik, tidak bisa diukur, tidak bisa didetilkan, dan seterusnya. Gitu. Ini apeiron. Ini kalau kita bicara teologi, nanti kita akan ketemu ya pernyataan yang semacam itu. Bahwa dia itu berbeda dengan apapun juga. Gitu. Dia tidak ada yang menyamainya. Dia di sini adalah Tuhan gitu. Laisa kamitslihi syai' itu. Bahwa dia tidak ada yang menyamainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai dia. Gitu. Bahwa dia tidak bisa, bahkan pikiran kita ketika menjangkau dia gitu, maka hasil jangkauan pikiran kita itu jelas bukan dia. Gitu. Kalau dalam bahasa teologi kan kayak gitu. Nah, kalau menurut Anaximander itu yang menyusun atas semuanya itu adalah apeiron. Ya. Yang menyusun alam raya ini. Ini konteksnya alam raya ya, konteksnya alam raya. Terus kemudian Anaximander punya murid namanya Anaximenes ya. Anaximenes. Kalau menurut Anaximenes segala sesuatu yang ada itu disusun atas udara. Ini beda ya. Jadi antara guru, murid, terus cucu.
cucunya itu ternyata memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya. Air, apeiron, udara. Ini Thales, Anaximander, Anaximenes. Antara guru punya murid, terus punya murid lagi. Ternyata berbeda-beda. Terus kemudian ada Spinoza. Ya. Spinoza ini dia menyatakan bahwa satu kenyataan yang fundamental itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan di sini bukan Tuhan dalam pengertian di agama, ya. Tapi Tuhan yang dimaksud itu adalah alam itu sendiri. Jadi ini dalam tanda kutip itu Tuhan yang imanen di dalam alam itu sendiri. Ini Spinoza, ya. Kemudian dualisme, ya. Kemudian dualisme. Kalau dualisme, ya, kalau dualisme ini menyatakan bahwa substansi yang fundamental itu ada dua. Nah, dua hal ini tidak bisa diperas lagi, dan dua hal ini tidak berhubungan. Ya. Dua hal ini tidak berhubungan. Tidak ada koneksi di antara keduanya itu. Karena itulah kalau keduanya itu bisa dikoneksikan dan seterusnya seperti itu kan, maka akhirnya nanti kan bisa diperas lagi. Beberapa tokohnya itu diantaranya adalah Plato. Ya. Plato ini, menurut Plato itu yang nyata itu ada dua, yaitu apa? Dunia indera dan dunia idea. Dunia indera itu yang bisa kita pegang ini. Alam kita, alam yang kita huni ini. Ada meja, kursi, laptop kita, HP kita, ruangan, rumah kita. Itu dunia indera. Terus kemudian dunia idea itu adalah dunia pikiran. Dunia idea, dunia pikiran. Jadi ketika kita melihat kursi, di dalam pikiran kita itu muncul kursi. Ya, muncul kursi. Bayangan tentang kursi. Nah, kalau menurut Plato itu antara dunia indera dan dunia idea itu kalau dibuat hierarki, maka yang indera itu adalah yang merupakan bayang-bayang. Jadi munculnya dari pikiran dulu, dari idea dulu. Karena itulah di dalam dunia idea kita yang namanya kursi itu cuma satu. Tapi ketika di dalam dunia indera, di kenyataan kita, kursi itu bentuknya bisa banyak sekali. Ya. Kursi bentuknya kan bisa banyak sekali modelnya. Ada kursi yang seperti bangku, ya, hanya berkaki 4, terus kemudian di atasnya ada sebilah papan. Itu kursi, itu juga kursi, ya, gitu. Ada kursi yang kakinya 4, itu hanya bisa diduduki satu orang. Terus kemudian itu enggak tanpa sandaran, itu juga kursi. Terus kemudian seperti tadi, tapi pakai sandaran di belakang untuk punggung. Itu juga kursi. Terus kemudian ditambah seperti tadi, kaki 4, ada sandaran di belakang, ada tempat di kiri kanan untuk kedua lengan. Itu juga kursi. Tapi di dalam dunia idea, kursi itu cuma satu. Ya, kursi itu cuma satu. Demikian juga meja, manusia, dan seterusnya seperti itu. Di dalam dunia idea manusia, objek-objek itu nanti hasilnya itu cuma satu. Nah, dari idea itu terus kemudian muncul bayang-bayang di dalam dunia indera atau dunia empiris, kayak gitu. Nah, ini nanti di matematika, yang perannya itu di matematika. Makanya matematika itu kan objek-objeknya, objek-objek di matematika itu kan objek-objek di pikiran. Objek-objeknya di pikiran. Dari sana terus kemudian dimunculkan, ya, dimunculkan menjadi kenyataan. Karena itulah kalau ada pertanyaan, apakah sebenarnya angka 1, 2, 3 itu ada atau tidak sih? Gitu. Di alam itu, kita pernah nggak menjumpai angka 1, 2, 3, 4? Gitu. Angka-angka itu. Yang kita jumpai itu kan ada benda jumlahnya 1, kan kayak gitu kan? Tapi kita meyakini bahwa angka 1 itu ada. Adanya di mana? Di dunia idea, dunia pikiran. Angka 1 itu ada. 1, jumlah 1 itu ada. Tapi ketika di dalam dunia indera, kita susah untuk membuktikannya itu. Sebenarnya 1 itu ada atau tidak. Yang ada itu kan cuma bahwa pasangan kita jumlahnya 1. Ya.
piring kita jumlahnya semua satu, gelas kita satu, dan seterusnya seperti itu. Tapi satu itu sendiri itu di mana? Bisa nggak kita menemukan di dunia ini? Kita tidak bisa menemukan itu. Tapi itu bisa kita temukan di dalam dunia idea, dalam dunia intelek. Ini nanti di orang sains ya, orang sains itu. Relasi antara dunia idea dengan dunia indera itu. Dua wujud, ya, dua wujud itu. Kalau menurut Descartes, ya, Descartes, ya, bisa dibaca karena dia itu orang luar ya. Kalau orang Indonesia ini kan bacanya Descartes kayak gitu. Bacanya Descartes ya kalau orang Indonesia. Nah, tapi dia orang luar bacanya Descartes. Gitu. Kalau menurut Descartes ini yang ada itu ada dua jumlahnya, dan dua ini adalah pikiran dan keluasan. Pikiran dan keluasan. Pikiran itu ya mirip dengan Plato. Pikiran itu dunia idea. Keluasan itu dunia indera atau luasan, ya, luasan dunia indera. Dunia indera. Orang juga sering menyebutnya sebagai res cogitan, itu pikiran, res cogitan, idea, terus kemudian res extensa. Res extensa itu luasan, dunia indera itu. Nah, kalau dalam bahasa Plato dunia indera itu. Nah, kalau misalkan manusia itu sebenarnya terdiri dari apa? Kalau menurut aliran dualisme ada dua di dalam diri manusia, yaitu res cogitan, pikiran, dan kemudian res extensa, luasan. Itu adalah tubuh manusia. Ya, tubuh manusia. Kalau menurut Descartes itu tidak ada hubungan antara res cogitan dengan res extensa, ya gitu. Tetapi kalau duanya ini dibuat subordinat itu yang lebih tinggi adalah res cogitannya itu, pikirannya itu. Karena itulah Descartes itu kemudian nanti di dalam metode ilmiahnya, di dalam metode saintifiknya, Descartes itu kemudian melihat semua yang ada di sekitarnya, memikirkan kayak gitu, dia akhirnya menyadari bahwa semua yang dia lihat dengan mata, diraba dengan tangannya, kayak gitu, itu hanyalah tidak nyata pada akhirnya itu. Tidak nyata. Yang nyata itu adalah bahwa yang tidak bisa diragukan lagi itu adalah bahwa dia saat itu sedang berpikir tentang itu semuanya. Karena itulah terus kemudian dia memunculkan kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini itu ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Karena itulah di dalam filsafat Descartes itu pikiran itu statusnya luar biasa ya. Statusnya sangat tinggi sekali. Pikiran aku berpikir maka aku ada ya gitu. Jadi adanya sesuatu itu karena dia itu berpikir, maka dia ada. Di dalam kalau sekarang mungkin kita menyebutnya bahwa aku bikin status maka aku ada. Ada kan itu menjadi penanda ya sekarang kan, status WA story, Facebook, status Facebook kita, status tweet kita, dan seterusnya seperti itu kan menjadi penanda bahwa aku bikin status maka aku ada. Kalau Descartes aku berpikir maka aku ada. Jadi kalau itu dikontekskan ke dalam diri manusia, maka manusia itu ada pikiran, terus kemudian ada tubuh. Pikiran ada tubuh. Nah, kemudian nanti ilmunya yang meyakini dualisme ini, ketika orang mempelajari manusia dan dia fokus pada jasmani, dunia pikirannya, dunia luasannya itu, res ekstensanya, maka nanti muncul ada dunia kedokteran, ilmu kedokteran itu. Karena itulah ketika manusia sakit dan seterusnya seperti itu dianggap seperti seperti seorang mekanik, ya, mengobati tubuh atau bagian-bagian jasmani di dalam diri manusia, ya, gitu. Ketika orang itu memfokuskan objek kajiannya itu ke dunia pikiran di dalam diri manusia, res cogitannya, terus kemudian ada penyakit-penyakit dan seterusnya, maka nanti muncul psikologi. Ya. Maka psikologi tidak mempelajari tentang tubuh dan seterusnya seperti itu, ya. Dia fokus ke dalam pikiran manusia. Nah, terus kemudian berkembangnya ilmu dan seterusnya seperti itu, akhirnya nanti muncul tantangan-tantangan keilmuan baru.
bahwa ternyata ada penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Dulu tidak diyakini itu penyakit itu tubuh itu ya disebabkan oleh sesuatu yang bukan pikiran, karena dia adalah sifatnya jasmania, dia sifatnya itu luasan, dia sifatnya itu adalah rasa ekstensa. Seperti itu dampak dari cara kita memahami objek itu secara ontologis itu. Maka terus kemudian nanti kan muncul kekacauan-kekacauan ya, bahwa ternyata banyak ditemukan penyakit-penyakit yang itu disebabkan oleh pikiran. Gitu. Dan Leibniz, ada dunia yang sesungguhnya dan ada dunia yang mungkin. Nah, ini kayak dunia idea dengan dunia indera ya, dunia bayang-bayang, mirip-mirip. Terus kemudian Immanuel Kant ini meyakini ada dunia gejala, fenomena, dan dunia hakiki. Ini yang meta, ya, noumena, ya, noumena. Jadi ada fenomena dan ada noumena. Ini mirip statusnya seperti dunia indera atau bayang-bayang dan dunia idea. Sains kita itu mempelajari dunia indera itu, yang empiris itu. Karena itulah segala sesuatu itu nanti harus bisa diempiriskan. Harus bisa diempiriskan. Harus bisa dipositifkan. Dipositifkan itu artinya apa? Bisa diukur. Maka kalau dilihat di sini, kita akan ketemu bahwa sains kita itu adalah di sini. Kita lebih fokus pada dunia indera atau dunia bayang-bayang, terus kemudian dunia keluasan atau res ekstensa, terus itu hanya dunia yang mungkin itu adalah dunia gejala atau fenomena. Ya. Kemudian ada aliran yang meyakini bahwa jumlah yang hakiki itu ada banyak. Jumlah yang hakiki ada banyak. Jadi bukan satu atau dua wujud, tetapi serba banyak. Nah, yang sangat terkenal dari pandangan ini adalah pandangan Empedokles. Empedokles itu meyakini bahwa yang hakiki atau yang wujud itu ada 4, yaitu udara, api, air, dan tanah. Udara, api, air, dan tanah. Gitu. Dari sini kemudian nanti Empedokles menjelaskan banyak hal. Jadi semua fenomena itu berusaha dijelaskan dengan ini. Relasi antara 4 unsur ini. Udara, api, air, tanah. Kita mungkin familiarnya sebagai avatar kayak gitu ya. Nah, ini nanti dipopulerkan oleh Aristoteles. Aristoteles kemudian mempopulerkan pandangan Empedokles ini. Bahwa gerak-gerak alamiah di alam raya ini itu bisa dijelaskan dengan komposisi dari unsur ini. Udara berapa, api berapa, air berapa, tanah berapa. Anunya yang paling dominan itulah yang nanti akan menyebabkan atau mendominasi gerakan dari unsur-unsur itu. Misalkan api. Ya. Api itu gerakannya ke atas. Mengapa gerakannya ke atas? Karena rumahnya itu memang di atas. Rumahnya di atas. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengapa? Karena rumah air ada di bawah. Rumah air ada di bawah. Nah, kalau kita lihat dari capaian ilmu sekarang itu, penjelasan-penjelasan yang semacam ini memang kelihatan aneh, ya. Tapi pada masa itu penjelasan-penjelasan seperti itu memuaskan, ya, memuaskan. Sudah bisa menjelaskan banyak hal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penjelasan-penjelasan semacam itu menunjukkan kepada kita bahwa dulu segala sesuatu itu dianggap seperti hidup. Ya. Pilihan-pilihan diksinya itu adalah dianggap seperti sesuatu yang hidup. Air itu mengalir ke bawah. Gitu. Mengapa? Karena rumahnya ada di bawah. Maka dia pulang kembali ke tanah. Pulang kembali ke bawah. Batu, kalau dilemparkan ke atas, sekuat-kuatnya kita melempar itu, suatu saat dia pasti akan kembali ke bawah. Dia akhirnya akan kembali ke bawah. Mengapa? Gitu. Karena memang batu tersusun dari tanah. Rumahnya ada di bawah. Karena itulah meskipun dia dilemparkan sejauh-jauhnya ke atas, dia tetap akan pulang kembali ke rumahnya, kembali ke tanah. Jadi ada segala sesuatu itu seolah-olah dianggap memiliki kerinduan, ya, memiliki kerinduan.
Dan ini manusiawi sekali ya, manusiawi sekali. Jauh lebih hidup dibandingkan kalau misalkan sekarang kita bandingkan dengan keilmuan yang sekarang ya. Keilmuan yang sekarang itu kan kering karena semuanya itu dianggap sebagai sesuatu yang mati. Ketika kita belajar di kimia, di fisika kayak gitu, molekul-molekul dan seterusnya seperti itu kan dianggap sebagai sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang hidup. Nah, ini yang membedakan, ya, yang membedakan. Kemudian ada Anaxagoras. Menurut Anaxagoras itu seperti ini. Hakikat kenyataan terdiri atas unsur yang tak terhitung banyaknya, sebanyak jumlah sifat benda dan semuanya dikuasai oleh suatu tenaga yang disebut nous. Ya. Jadi semua benda itu tersusun dari unsur-unsur ya, yang seperti benda itu. Karena itulah jumlahnya tak terhingga. Ya, jumlahnya tak terhingga. Jadi sebanyak jumlah benda itu, maka dia tersusun atas itu. Kemudian Leibniz ini meyakini bahwa kenyataan itu terdiri atas monad yang tak terhingga banyaknya. Jadi kita membayangkan alam raya ini itu penuh dengan monad. Monad itu apa? Monad itu menurut Leibniz itu adalah substansi yang dia itu tidak berluas. Tidak berluas itu artinya tidak bisa kita ukur panjang pendeknya kayak gitu. Dia selalu bergerak, tidak terbagi. Jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Terus kemudian dan dia abadi, tidak dapat rusak. Ya. Jadi dia substansi yang tidak bisa kita ukur. Ya. Kita tidak bisa memiliki cara untuk mengukurnya. Terus kemudian selalu bergerak. Dia dalam keadaan yang terus bergerak kayak gitu, tidak terbagi, artinya dia merupakan unsur yang tunggal, ya, unsur yang tunggal. Jadi bukan, kalau dalam bahasa teologi itu kan dia bukan ta'adud kayak gitu ya, dia tunggal kayak gitu. Tapi jumlahnya banyak sekali, ya. Jumlahnya banyak sekali, monad ini. Nah, antara monad satu dengan monad yang lain, dia saling terhubung, ya. Saling terhubung, ya. Dia saling terhubung dalam suatu sistem yang sangat selaras, yang kemudian sistem itu disebut sebagai harmonia prestabilia. Ya. Ini menurut Leibniz, ya, menurut Leibniz. Ya. Ya, susah sekali kalau untuk bayangkan, ya, untuk pengetahuan ya, bahwa pernah ada ilmuwan-ilmuwan yang membayangkan atau mencari yang sejati di alam raya ini seperti ini. Jadi kalau dari sisi jumlah, ada yang yakin jumlahnya 1, ada yang yakin jumlahnya 2, ada yang meyakini jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Monisme, dualisme, dan pluralisme. Itu dari sisi jumlah. Kemudian dari sisi sifat. Ya, dari sisi sifat. Tadi ada spiritualisme dan ada materialisme. Sekarang kita lihat yang spiritualisme. Yang spiritualisme ini mirip-mirip dengan idealisme, ya, karena sifatnya yang pikiran. Kembali. Jadi yang spiritualisme ini dia mirip-mirip dengan idealisme. Ya.
Artinya bukan sesuatu yang bisa kita indera, ya gitu. Karena itulah ini saya sandingkan spiritualisme atau idealisme. Ini berbeda ya. Spiritualisme dengan idealisme itu berbeda. Dari sisi anunya nanti berbeda. Tapi dia dalam satu tempat yang sama, ya, dalam satu tempat yang sama. Kalau menurut spiritualisme, itu kenyataan yang terdalam itu adalah ruh yang bersifat spirit, bersifat jiwa, ya, spirit, jiwa, atau dalam bahasa kita nanti roh. Dalam diskusi yang lebih dalam lagi, roh dengan jiwa itu berbeda, ya. Kalau idealisme itu dia meyakini bahwa yang kenyataan yang terdalam itu adalah idea. Idea itu gagasan, pikiran, kayak gitu. Tentu saja kan gagasan, pikiran kayak gitu kan itu berbeda dengan roh, berbeda ya. Tapi dia dalam satu tempat yang sama antara spiritualisme dan idealisme itu. Sesuatu yang tidak bisa kita indera. Nah, menurut Plato itu, ya, Plato tadi kan ada dua ya, dunia indera dan dunia idea. Dunia indera dan dunia idea. Tapi Plato kadang juga mengemukakan gagasan atau pendapat bahwa yang hakiki itu adalah yang idea. Gambaran asli dari semua benda. Jadi ketika di pikiran kita itu ada kursi kayak gitu, kita membayangkan bahwa kursi itu ya tempat untuk duduk manusia. Kemudian nanti di dalam alam kenyataan, tempat untuk duduk manusia itu kan banyak sekali. Bisa dari tumbuhan, bisa dari kayu, bisa dari batu, bisa dari logam. Terus model-modelnya juga banyak sekali. Ada yang statis, ada yang bisa berputar kayak gitu. Ada yang kakinya pendek, ada yang kakinya panjang, dan seterusnya seperti itu. Nah, gambaran aslinya itu ada di dalam idea kita, di pikiran kita. Ya. Jadi yang kita lihat di alam nyata ini, yang kita lihat di bumi ini tentang kursi itu adalah manifestasi atau jelmaan, ya, jelmaan dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Yang namanya idea atau gagasan itu jelas tidak bisa ditangkap dengan indera, ya, tidak dapat ditangkap dengan indera. Jadi kita lihat di sini bahwa antara yang kita lihat dengan yang kita pikirkan itu lebih tinggi yang kita pikirkan, karena yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba itu merupakan sesuatu jelmaan dari yang kita pikirkan. Karena itulah kadang kita sering merasa sering mendapat nasihat-nasihat kayak gitu, hati-hati dengan yang dipikirkan. Hati-hati dengan yang dipikirkan. Karena yang dipikirkan itu nanti akan menjadi kenyataan. Nah, itu kayak gitu, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mitos kayak gitu, enggak gitu. Itu filsafatnya ada, aliran filsafatnya ada. Hati-hati dengan yang dipikirkan gitu. Jadi kita berpikir apa kayak gitu, maka terus kemudian hati-hati itu akan menjadi jelmaan, akan menjelma menjadi kenyataan, termanifestasi di alam kita itu. Ya. Maka inilah pentingnya prasangka. Ya. Maka kita dilarang untuk memiliki prasangka buruk kayak gitu. Kita dianjurkan untuk selalu memiliki prasangka baik. Karena prasangka itu nanti bisa menjelma menjadi kenyataan. Orang mungkin bilang itu juga semacam sugesti, ya. Itu bisa menjadi kenyataan itu, maka hati-hati itu, ya. Hati-hati itu. Ya, ini relasi antara idea dengan dunia indera atau dunia bayang-bayang itu. Jadi semua yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita raba, yang kita pegang, yang kita ukur dan seterusnya seperti itu, gambaran aslinya ada di dalam dunia idea, di dalam dunia idea. Karena itulah kalau ada orang yang perempuan yang hamil itu, sering kan kita lihat itu mendengar bahwa hati-hati kalau batin gitu ya, ojo seneng batin kayak gitu ya, ojo seneng batin sing elek-elek. Jadi spiritualisme atau idealisme ini menekankan bahwa yang hakiki itu adalah yang bersifat batin. Yang bersifat batin. Spirit itu kan yang bersifatnya batin. Idea itu juga sifatnya batin. Ya, gitu. Nah, di masyarakat
kita itu sering mendengar kalimat-kalimat yang semacam itu. Kalau ada orang hamil itu hati-hati dengan segala sesuatu yang di batin. Kalau nggak percaya nanti bisa dibuktikan, ya. Nggak percaya nanti bisa dibuktikan. Ketika hamil istrinya atau pasangannya itu, ketika sedang hamil itu coba batin yang buruk-buruk. Wah, nanti anaknya jadi apa? Kayak gitu. Nanti itu akan kelihatan itu, ya, akan kelihatan. Ketika batin yang buruk-buruk itu nanti bagaimana kayak gitu. Ini relasi antara yang batin dengan yang lahir, ya, yang batin dengan yang lahir. Spiritualisme, idealisme kayak gitu. Karena yang lahir, karena yang di batin itu akan dilahirkan. Kan kayak gitu hubungannya. Jadi yang diideakan, yang dipikirkan itu akan dilahirkan. Akan dilahirkan. Karena itulah biasanya para motivator itu, ya, para motivator itu kan biasanya meminta kita untuk coba sekarang tulis mimpi-mimpi Anda semuanya gitu. Anda bermimpi untuk jadi apa? Anda bermimpi untuk meraih apa? Tulis semua mimpi-mimpi itu. Kemudian tutup buku catatan mimpi-mimpi itu dan Anda akan saksikan 5 tahun, 10 tahun ke depan seluruh mimpi-mimpi yang sudah Anda tulis itu nanti akan tercapai satu demi satu. Sering kan para motivator itu kan mungkin bicara kayak gitu ya. Kurang lebih nadanya seperti itulah. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu itu dimulai dari pikiran dulu. Itu idealisme. Ya, idealisme. Di dalam konteks keilmuan kita, seluruh bangunan teori-teori itu bisa berasal dari idea dulu. Idealisme. Misalkan ya, proses penemuan misalkan proton, ya, elektron itu kan disifati bermuatan negatif. Ada orang berpikir gitu, ada ilmuwan yang berpikir bahwa alam ini kan seimbang. Maka kemudian kalau ada yang bermuatan negatif, pasti ada yang bermuatan positif. Dimulai dari idea dulu. Maka terus kemudian dicari, diidentifikasi, akhirnya ketemu ada yang bermuatan positif. Dari idea dulu. Maka hati-hati dengan yang kita pikirkan itu. Hati-hati di sini bukan negatif ya, tapi bahwa yang kita pikirkan itu suatu saat itu bisa menjadi kenyataan. Ya, yang kita sangkakan, karena itulah prasangka seorang hamba kepada Gustinya itu apapun yang terjadi itu harus selalu berprasangka baik, harus selalu husnudzon, ya gitu. Nah, ini idealisme, ya, dari idea dulu. Karena itulah kalau bagi yang sering aktif di organisasi kayak gitu kan, ketika ada teman-teman itu yang ngotot itu, dia punya gagasan begini. Nah, terus kemudian pokoknya gagasan itu harus terlaksana. Orang sering bilang itu idealis. Ya memang idealisme, dia berasal dari gagasan dulu. Terus kemudian dari gagasan itu berusaha untuk diwujudkan. Nah, itu idealisme. Sama seperti negara kita itu kan berasal dari idealisme. Idealisme tentang Nusantara itu bagaimana? Idealisme tentang nasib Hindia Belanda itu bagaimana? Itu harus didiskusikan dalam waktu yang lama dan seterusnya seperti itu dengan gesekan-gesekan yang banyak sekali hingga akhirnya muncul negara Republik Indonesia. Kan kayak gitu. Dari idea dulu. Di titik ini mungkin kita bisa bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini pentingnya diskusi-diskusi yang sifatnya gagasan, ya. Jadi kalau suatu saat misalkan Anda sudah jadi guru, bekerja di sekolah kayak gitu, pemimpin itu harus punya gagasan, ya. Dia harus punya gagasan, punya idea dulu. Kalau nggak punya idea itu, maka hidupnya pasti akan mengalir itu. Jadi kepala sekolah, maka sekolahnya cuma akan mengalir saja. Saatnya bikin laporan, ya sudah bikin laporan. Saatnya ganti semester, ya sudah ganti semester. Tapi tidak punya ide, gagasan. Karena dari ide itu akan diwujudkan menjadi program kerja.
Nah, ini yang sifatnya. Yang di batin itu akan dilahirkan. Yang dipikirkan itu akan dikerjakan. Sama kalau kita di tanah suci ya. Di tanah suci kan juga hati-hati ya dengan pikiran. Hati-hati dengan batinnya. Ya gitu. Karena kalau di tanah suci itu seringkali kita mendengar bahwa kalau di tanah suci hati-hati, mikirnya itu hati-hati, jangan yang negatif-negatif, nanti akan langsung kontan di sana kayak gitu. Beberapa itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah. Ya. Enggak, ini idealisme. Dari sisi filsafat ini idealisme. Ya. Bahwa dari pikiran itu akan terjemah menjadi kenyataan gitu. Nah, di tanah suci itu yang namanya tanah suci ya, wah itu cepat sekali itu, ibarat ibarat tempat wifi itu kencang sekali itu, dekat dengan pusatnya kayak gitu, makanya langsung kontan saat itu ya. Kalau di tempat kita ya jauh sekali kayak gini ya, maka kontan itu terjemahnya itu termanifestasinya itu lama kayak gitu ya. Nah, ini idealisme ya. Di Jawa juga sering kita mendengar istilah kerentek ati bakal dumadi. Nah, itu kalau tingkatannya sudah aulia kayak gitu ya. Sudah menjadi walinya, kekasihnya kayak gitu kan. Kerentek ati bakal dumadi gitu. Yang menjadi kehendak hati itu langsung akan bisa menjadi kenyataan. Ya kalau makomnya sudah tinggi ya, makom spiritualnya tinggi. Karena itu terkait dengan itu ya, spiritualisme ya, spiritualisme. Ini dari sisi sifat gitu. Kalau manusia itu dilihat dari sini, maka yang terdalam di dalam diri manusia itu adalah yang roh itu. Yang roh itu. Makanya itu jasmani itu bisa hancur karena yang hakiki itu bukan jasmaninya, tapi yang hakiki itu adalah rohnya. Karena itulah kalau orang yang idealisme, spiritualisme itu melihat manusia itu bukan dari sisi fisiknya, tapi gagasannya. Maka kalau ada pasangan yang dia itu idealis kayak gitu, dia tidak akan melihat ya, tidak akan melihat yang cantik, yang ganteng itu dari sisi fisiknya, tapi dia akan merasa kecantikan, ganteng kayak gitu itu dari gagasan-gagasan, dari spiritnya, dari kejiwaannya dan seterusnya seperti itu. Kemudian dari sisi sifat ya, ini lawannya yaitu materialisme ya, materialisme. Lawannya dari spiritualisme, materialisme. Kenyataan terdalam itu adalah materi ya, materi. Nah, ini dibalik. Jadi pikiran, kesadaran kayak gitu itu adalah jelmaan dari materi. Jelmaan dari materi. Maka seluruh fenomena-fenomena gaib, fenomena-fenomena metafisik, fenomena-fenomena ruhani kayak gitu, itu berusaha untuk dimaterikan. Nah, itu ciri khas materialisme. Kalau yang sekarang itu, ini kan ada peristiwa yang ramai, yang sekarang ini kan dekat-dekat kita ini kan peristiwa atau mukjizat Isra Mi'raj ya. Nah, itu ada yang berusaha untuk mematerikan itu. Mematerikan itu. Itu materialisme. Itu materialisme. Jadi peristiwa-peristiwa yang itu merupakan keajaiban di luar kebiasaan itu berusaha untuk dimaterikan, ya, dimaterikan. Kalau ada orang jatuh cinta kayak gitu berusaha dimaterikan gitu kan, kemudian kita bilang ya ini orang materi ini kan kayak gitu kan. Karena semuanya berusaha untuk dikonversikan menjadi materi, dijelmakan, dimanifestasikan menjadi materi, ya, materi. Salah satu tokohnya itu adalah Demokritus. Demokritus yang terkenal sebagai Bapak Atom, ya. Demokritus, terus dia punya guru Leucippus, ya. Sering disebut sebagai pasangan Leucippus Demokritus.
Nah, menurut Demokritus itu alam semesta itu tersusun atas atom-atom, ya, atom-atom. Disebut sebagai atom-atom itu karena tidak bisa dibagi, ya. Jadi semua tubuh kita dengan laptop kita, HP kita, meja kita, ruangan kita, tembok kita, kayak gitu, itu semuanya tersusun atas sesuatu yang sama, yaitu atom yang tidak bisa dibagi. Semua yang ada itu sesuatu yang sama, yaitu atom yang tidak bisa dibagi. Ini materialisme, ya, materialisme. Jadi bapak materialisme itu adalah Demokritus itu, Eukipus Demokritus itu. Alam semesta tersusun dari atom-atom, ya. Alam semesta tersusun dari atom-atom. Jadi ketika ada orang berpikir kayak gitu, jalan pikiran kita, maka terus kemudian berusaha dimaterikan. Maka terus kemudian kita mengenal bahwa di dalam proses berpikir manusia itu ada impuls, ada apa itu denyut-denyut listrik, ya, atau ya denyut pulsa kayak gitu, semacam pulsa, denyut-denyut itu yang kemudian itu ditransmisikan, ya, ditransmisikan oleh saraf-saraf kita, terus kemudian masuk ke dalam otak, diolah dan seterusnya, ya. Nah, itu berusaha untuk dimaterikan. Bukan salah, ya, bukan 100% salah seperti itu, tidak, gitu. Tapi kita sedang melihat bahwa sesuatu yang sifatnya itu rohani, yang sifatnya itu pikiran, kayak gitu, semuanya berusaha dikonversi menjadi materi, ya, gitu. Bahkan apapun itu berusaha dikonversikan menjadi materi. Jadi segala sesuatu itu akan puncak dari yang ada ini adalah materi. Puncak yang ada ini adalah materi. Dampaknya apa? Karena itulah segala sesuatu yang tidak bisa dimaterikan itu nanti dianggap sebagai tidak ada. Nah, ciri khas dari materi, kalau di dalam mungkin fisika dasar atau di SMP SMA, ya, di SMP kayaknya itu, kita akan memiliki definisi apa sih sebenarnya materi itu, gitu kan? Materi itu sesuatu yang dia memiliki massa dan menempati ruang. Misalkan HP ini kan memiliki massa, dia menempati ruangan. Ruangannya ya ruangan ini, ruang ini. Dia memiliki massa dan menempati ruangan. Itu materi. Tangan ini juga, ya. Tangan ini memiliki massa dan dia menempati ruangan juga. Materi. Demikian juga peci dan sebagainya. Itu materi. Sesuatu yang memiliki massa dan dia menempati ruangan. Nah, ketika ada benda-benda yang dia itu tidak memiliki massa dan juga itu tidak menempati ruangan secara khusus kayak gitu, misalkan pikiran, ya, gitu. Pikiran itu kan dia bagaimana masanya kita tidak tahu, gitu. Dia menempati apa? Apakah di otak kita itu pikirannya itu di otak kita dan sebagainya. Kita juga tidak bisa mendefinisikan itu dengan baik, kayak gitu kan. Cuma hanya kita meyakini saja bahwa otak kita berpikir. Tapi pikiran apakah ada di dalam otak itu? Karena ketika otak dibelah kita tidak pernah menemukan ada pikiran. Kan kayak gitu. Nah, sama seperti software itu, ya. Software itu ketika diinstal itu kan ada di hard disk, ya. Ada di drive itu. Tapi ketika drive-nya itu dilihat itu, dibongkar kayak gitu, mana software-nya? Nggak ada. Tapi itu akan kelihatan ketika misalkan komputernya dihidupkan, gitu. Loh, ini loh software-nya. Ini pikirannya, kayak gitu. Nah, itu berusaha untuk dimaterikan. Nah, ciri khas materi itu adalah karena dia menempati massa, dia memiliki massa menempati ruang, maka materi itu bisa diukur. HP ini karena dia menempati massa, dia menempati ruang, maka dia akhirnya bisa diukur. Oh, ini panjangnya sekian, lebarnya sekian, ketebalannya sekian. Nah, ini bisa diukur. Nah, ketika nanti ada pemahaman yang meyakini bahwa segala sesuatu itu yang hakiki itu kalau dia bisa diukur, maka nanti muncul positivisme. Harus bisa dipositifkan, diukur. Ya. Jadi kalau tidak bisa diukur, itu tidak dianggap sebagai besaran yang saintifik, besaran yang ilmiah.
Karena itu terus kemudian nanti muncul ya, muncul satuan, muncul besaran, muncul satuan kayak gitu. Begitu itu tidak bisa dinyatakan ke sana. Sebentar, ini apa? Baterai saya habis. Begitu itu tidak bisa ya. Begitu itu tidak bisa dikembalikan ya, dikembalikan ke ini besarannya yang mana. Kita akan menggunakan besaran yang mana, satuannya yang mana. Tidak bisa diarahkan ke sana, maka dianggap sebagai bukan sesuatu yang eksis, bukan sesuatu yang ada, atau itu bukan objek kajian kayak gitu. Nah, itu positivisme. Ya, positivisme. Kalau dalam sejarahnya itu dimulai Galileo. Karena itulah nanti warna yang sifat-sifatnya bersifat kualitas ya. Warna, rasa, bau kayak gitu itu dulu dianggap itu tidak bisa diukur itu. Tidak bisa diukur. Maka terus kemudian dianggap sebagai bukan besaran yang ilmiah. Tapi sekarang perkembangan ilmu akhirnya bau kayak gitu itu ternyata bisa diukur dengan sensor-sensor yang lebih canggih. Karena itu salah satunya apa itu Genus itu kan berusaha untuk membaui itu ya dengan sensor. Ya, berusaha untuk membaui itu bidung elektronik ya, semacam bidung elektronik kayak gitu. Jadi suatu saat kalau kita lihat pergerakannya itu, suatu saat mungkin yang saat ini dianggap bahwa itu tidak bisa diukur, tidak bisa dipositifkan, mungkin ke depan itu bisa pada akhirnya. Sama seperti sekarang ketika dianggap bahwa roh itu tidak bisa dideteksi, jin itu tidak bisa dideteksi, mungkin loh ya, suatu saat itu yang sifatnya serba rohani itu bisa dideteksi juga atau bisa dimaterikan juga, bisa dipositifkan juga, mungkin loh ya, mungkin loh kalau kita lihat dari sisi perkembangan itu. Nah, dulu rasa, warna itu di Galileo itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak bisa dipositifkan, tidak bisa diukur. Ada satu kalimat dari Lord Kelvin. Kelvin, kalau kita mengenal satuan Kelvin itu, satuan suhu Kelvin itu, nah Lord Kelvin itu pernah bilang bahwa jika segala sesuatu itu tidak bisa diukur, maka sesuatu itu tidak ilmiah. Nah, itu kalimat dari Lord Kelvin, bisa dicari di buku fisika dasar. Jadi dulu rasa kayak gitu kan nggak bisa ya, tidak bisa diukur. Terus kemudian sekarang orang sudah mencoba untuk mencari cara agar hidung elektronik itu juga bisa membaui rasa, perkembangan ilmu, ya, perkembangan ilmu. Ini materialisme, ya, materialisme. Segala sesuatu itu berusaha untuk dimaterikan. Ya. Segala sesuatu berusaha untuk dimaterikan. Jadi fenomena apapun itu di materialisme, fenomena apapun itu akan dikonversi, akan dijelmakan, akan diubah menjadi standar materi. Diubah menjadi standar materi itu. Itu materialisme. Nah, perbedaan yang apa itu ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada, Pak. Udah. Ya, ada yang raise hand, silakan. Di siapa? Tadi Latif atau siapa ya? Baik, Pak. Terima kasih. Izinkan saya bertanya, Pak. Ya. Rahmat. Ini mungkin agak di luar tema kali ini, tapi ada sangkut pautnya tentang filsafat itu. Pertanyaan saya adalah, saya tuh kebetulan kami ini semester 6 ini sedang di fase pembuatan proposal.
sibuk-sibuknya pembuatan proposal di bab 2 itu kan kerangka teori ya, atau landasan teori gitu. Nah, itu misalnya kita pakai teori-teori yang dasar, yang misalnya kayak di pendidikan tuh teori belajar dari teori Gestalt, Jean Piaget, Edward Chase, Albert Bandura. Itu kan mungkin secara filsafat kan yang paling dasar teorinya itu. Tapi ketika kita tulis di landasan teori kita nanti, itu hanya kutip-kutipan dari beberapa buku tanpa mencantumkan teori dasar atau mungkin filsafat teori belajar itu sendiri, apakah kuat, akankah landasan teori kita itu kuat gitu, sehingga mampu untuk di ACC dosen pembimbing kita gitu. Mungkin itu saja Pak, mohon penjelasannya. Ya. Jadi kalau untuk skripsi itu yang penting itu, karena skripsi itu kan fokusnya kan bukan mencari sesuatu yang baru ya, bukan mencari sesuatu yang baru, tapi latihan menulis sebenarnya, latihan menulis. Jadi latihan mengungkapkan gagasan secara runtut dalam bentuk tulisan. Apakah itu gagasan itu harus baru? Enggak. Bukan tuntutan di skripsi itu. Tapi bagaimana sebuah gagasan itu bisa diungkapkan secara rapi dalam struktur ilmiah, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, ini berbeda, ya, berbeda dengan tesis di S2 itu juga berbeda dengan disertasi. Yang dituntut baru itu di disertasi itu harus betul-betul baru. Harus betul-betul bisa metodenya, bisa capaiannya, dan seterusnya seperti itu. Di skripsi itu yang penting itu ketika kita ingin mengungkapkan gagasan itu diambil dari mana? Diambil dari mana? Sumbernya yang jelas, kayak gitu. Kalau bisa sumbernya itu yang kredibel atau otoritatif, seperti itu. Dulu misalkan ya, dulu itu kalau orang menulis awal saya cerita ya bagaimana pergeseran. Ini kan di bagian di epistemologi ya. Awal-awal pergeseran cerita awal-awal internet itu hadir itu. Dulu itu kalau ada mahasiswa itu mengutip dari internet itu tidak boleh. Awal-awal dulu ketika internet itu hadir itu menjadi perdebatan besar itu di dunia akademik itu. Kalau ada mahasiswa mengutip di internet itu dianggap tidak boleh gitu. Terus lama-lama akhirnya kan masif. Ternyata internet tidak bisa dilawan itu. Akhirnya terus kemudian ada kebijakan ya, di sebagian kampus ada kebijakan internet boleh dikutip, boleh diambil gitu, tapi harus ada print out-nya. Jadi mahasiswa kalau mau mengutip dari internet itu dia harus punya print out-nya agar bisa dibaca. Karena di internet itu kan mudah sekali ya, informasi itu mudah sekali kita dapat, tapi juga mudah sekali untuk hilang atau lenyap. Sebenarnya buku juga sama, ya, buku juga sama. Karena misalkan kalau bukunya itu kita pinjam itu di perpustakaan atau di kayak gitu kan, begitu nanti mau ditunjukkan gitu, ternyata bukunya misalkan dipinjam orang dan seterusnya seperti itu juga sama. Secara teknis juga kendalanya sama seperti itu. Dulu mengutip dari internet aja bisa seperti itu, dianggap nggak bisa kayak gitu. Tapi akhirnya apa? Sekarang harus online. Artikel-artikel dosen itu sekarang harus bisa online, bisa ditemukan secara online. Akhirnya apa? Internet mengutip dari internet sudah tidak lagi menjadi masalah. Terus kemudian dulu awal-awal YouTube itu dulu nggak boleh dikutip kayak gitu. Twitter itu juga nggak boleh dikutip. Facebook itu juga boleh. Tapi sekarang dosen-dosen itu bahkan kadang itu mengungkapkan gagasannya itu di Twitter, di Facebook, di YouTube kayak gitu. Apalagi sekarang ya. Sekarang di era pandemi itu kan kuliah-kuliah itu bisa itu lewat YouTube, terus kemudian seminar-seminar itu lewat YouTube, rekamannya ada di YouTube semua kayak gitu. Dan akhirnya apa? Aturan-aturan penulisan itu akhirnya mengakomodasi bahwa bagaimana cara menuliskan kalau rujukannya dari YouTube. Bagaimana kalau rujukannya dari Twitter kayak gitu. Kalau Twitter itu yang ekonom itu sudah ada.
Jadi dia menuliskan gagasan-gagasannya di dalam Twitter, terus kemudian ada jurnal yang merujuk ke ucapannya itu. Sudah diakomodir kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau itu gagasan-gagasannya itu dikutip, berarti tidak langsung kayak gitu ya, tidak langsung dari buku yang itu mengungkapkan gagasan utuhnya, gagasan aslinya kayak gitu, boleh nggak? Boleh, kayak gitu, boleh. Cuma yang kita tulis itu ya itu buku yang betul-betul kita baca. Jadi misalkan ya kita ingin mengutip gagasannya Piaget, gitu ya. Kita ingin mengutip gagasannya Piaget itu. Tapi kita tidak membaca karya asli dari Piaget. Kita membacanya dari buku katakanlah buku A yang dia menceritakan gagasan dari Piaget. Maka yang kita kutip itu adalah buku A. Di daftar pustakanya nanti buku A. Nah, menurut misalkan pengarang buku A ini Piaget menyatakan begini dan seterusnya seperti itu. Caranya secara teknisnya seperti itu. Apakah itu sudah cukup? Sudah cukup itu. Terus kemudian secara dari sisi gagasan, apakah gagasan-gagasan itu nanti sudah bisa memadai untuk menjelaskan teori-teori yang ada kayak gitu? Nah, itu harus dilihat dari konteksnya. Konteks apa itu gagasan yang dimaksud itu nanti bagaimana kayak gitu. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Ya, Saada. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi mau bertanya, kalau di ontologi kan tadi ada 3 cara alirannya gitu. Apakah dari ketiga itu di jumlah, sifat, sama segi proses, adakah kayak hubungannya gitu Pak? Apakah ada teori yang menghubungkan ketiga macam itu tadi? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan bagus ini. Dari sisi jumlah, dari sisi sifat itu apakah ada koneksinya kayak gitu ya? Kalau dibilang koneksi itu enggak. Jadi ini kita memilah, gitu. Kita memilah. Jadi orang bicara kenyataan itu, orang bisa bicara kenyataan itu kan banyak sekali. Terus kemudian kita pilah-pilah, kita klasifikasikan. Oh ternyata ada yang dari sisi jumlahnya itu ada yang sama-sama menyatakan jumlahnya 1, ada yang sama-sama menyatakan jumlahnya 2, ada yang sama-sama menyatakan jumlahnya banyak. Terus kemudian ternyata gagasan orang ketika bicara yang ada itu ternyata bisa dipilah gitu. Oh ini yang sifatnya ruhani, ini yang sifatnya jasmani, kayak gitu. Jadi kalau apakah ada koneksi dari itu? Bukan koneksi sebenarnya ya, karena kita bicara dari sisi jumlah, dari sisi sifat, dari sisi proses, itu hasil klasifikasi dari seluruh gagasan-gagasan tentang apa yang ada itu. Gitu. Itu sama seperti mahasiswa di kelas filsafat ilmu ini kan banyak sekali, gitu kan? Nah, kita kemudian dari sisi jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan, kan kayak gitu. Terus kemudian dari sisi kita lihat dari sisi tempat tinggal. Oh ini ada yang Jawa, ada yang luar Jawa. Hanya klasifikasi seperti itu, Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sudah jelas. Ada yang lain lagi? Nah, perbedaan antara materialisme dan idealisme itu ya, itu mungkin akan kelihatan sekali itu. Kalau orang bicara misalkan tentang cinta, kayak gitu, ya tentang cinta. Gitu. Kalau orang idealisme itu ketika bicara cinta, maka cinta itu adalah berasal dari dirinya. Maka cinta itu adalah konstruksi dari pikiran dia. Itu cinta. Tapi kalau materialisme, cinta itu akan melekat di dalam objeknya. Maka seorang laki-laki kalau dia penganut materialisme, maka cinta itu akan dilekatkan kepada perempuannya. Bisa karena hartanya, bisa karena parasnya dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau orang idealisme enggak. Orang idealisme itu enggak, karena cinta itu dikonstruksi oleh pikiran dia, dikonstruksi oleh
jiwa dia, dikonstruksi oleh ruhani dia. Gitu. Jadi kalau orang idealisme itu sekali berucap kayak gitu, ya dia akan terus mempertahankan konstruksi itu. Tapi kan orang tidak bisa 100% idealisme, orang tidak bisa 100% materialisme juga kayak gitu. Ya. Jadi biasanya ketika mahasiswa itu bilang apa itu bingung ya. Kalau di kelas itu saya mengajar di kelas itu ketika bingung idealisme dan materialisme itu kayak apa kayak gitu. Ketika dijelaskan dengan metafora cinta itu dia langsung dong. Oh kayak gitu bedanya kayak gitu ya. Jadi kalau di apa itu beda antara idealisme dengan materialisme itu kayak gitu ya. Jadi bukan titik yang menjadikan tinta, tetapi tinta yang menjadikan titik. Gitu. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tetapi cinta yang menjadikan cantik. Nah, kayak gitu. Nah, itu idealisme itu. Idealisme. Jadi bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tintalah yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cintalah yang menjadikan cantik. Idealisme. Itu idealisme. Ilmu itu, kalau bagi idealisme, itu hasil konstruksi pikiran. Ilmu itu. Tapi kalau bagi kalangan materialisme, di sini materialisme, ada positivisme di satu tempat ya, di satu level itu ada materialisme, ada positivisme, ada realisme, ada empirisme kayak gitu, di satu tempat yang sama itu, di satu level yang sama itu. Ilmu itu hasil itu bukan konstruksi, tapi hasil temuan. Karena itulah nanti kita mengenal ada discovery, ya, discovery, terus kemudian apa istilah yang satu itu? Jadi temuan, yang satu temuan, yang satu konstruksi. Saya kok lupa ya. Saya lupa saya. Lawan dari discovery itu apa yang sering dipakai istilahnya itu? Mungkin nanti pas epistemologi ya. Pas epistemologi nanti kita bahas lagi itu, yang membedakan itu. Jadi itu dampaknya. Kalau ini kan baru objeknya. Terus kemudian nanti bagaimana cara kita mengetahui itu, ya, cara kita mengetahui itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Silakan Mas Latif. Mutenya di anu dulu, speakernya, mic-nya. Nggak jadi resen. Oke, ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu ya. Ada Pak, saya Pak. Oh ya, silakan. Satu pertanyaan boleh? Ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ini terkait idealisme tadi ya Pak. Idealisme kan kayak kekuatan dalam diri kita. Nah, misalnya kita ini sebagai seorang mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi. Wah, dengar ya. Bisa melaksanakan penelitian yang akan kita ajukan tersebut. Jadi idealisme seberapa besar gitu. Kalau kita misalnya ngotot ingin ini nggak mau dirubah gitu. Nah, seberapa besar gitu. Terima kasih. Bisa diulang Mas. Tadi saya nggak dengar ya. Tiba-tiba itu suaranya itu hilang.
Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya terkait dengan idealisme ini ya Pak. Kan kita misalnya sebagai seorang mahasiswa itu tentu pengenlah mendapatkan suatu kepuasan tersendiri, terutama ketika melakukan bimbingan skripsi gitu. Nah, ketika itu mungkin proposal kita ataupun rancangan penelitian kita tuh dengan dosen pembimbingnya itu dianggap kurang yakin gitu. Tapi kita yakin gitu. Nah, seberapa besar sih idealisme yang harus kita berikan gitu agar dapat meyakinkan dosen pembimbing kita bahwa penelitian kita tuh nantinya akan berhasil atau sukses gitu. Jadi idealisme tuh ekspektasinya tinggi banget atau kita harus juga mengikuti dosen pembimbing kita ataupun kita harus bagaimana? Seperti itu Pak Rahmat. Jadi gini, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Itu harus kita pegang itu. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Meskipun skripsi kita itu gagasannya sangat baik sekali, kalau tidak selesai, ya itu bukan skripsi yang baik. Kan kayak gitu ya. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Terus kemudian ini ketika terjadi crash kayak gitu ya antara kita dengan dosen pembimbing, itu bagaimana baiknya kayak gitu toh. Kita mikirnya gini terus menurut pengalaman dosen pembimbing, oh kamu nggak akan bisa selesai begini dan seterusnya seperti itu. Kalau saran saya, selama saran dari ketika sudah tidak bisa didialogkan ya. Kalau bisa didialogkan kan beda cerita ya. Ketika sudah tidak bisa didialogkan itu, ya sudah lebih baik ikuti dosen pembimbing itu. Gagasan yang kita miliki itu bisa dikerjakan nanti setelah skripsi. Atau bisa kita kerjakan di luar skripsi. Kayak gitu. Karena skripsi yang baik itu yang selesai kayak gitu, Selama anjuran dari dosen pembimbing itu rasional ya. Rasional terus kemudian bisa kita selesaikan, ya sudah ikuti itu saja kayak gitu. Nah, saya seperti itu. Kalau misalkan sudah dialog terus kemudian tidak memungkinkan ada titik temu kayak gitu, ya langkah ekstrimnya bisa minta ganti dosen pembimbing, tapi harus ada adaptasi dan seterusnya seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau idealisme kita ketika menyelesaikan skripsi itu adalah idealisme terkait dengan originalitas gagasan. Kalau tadi kan idealisme dalam artian idealisme teknis ya. Kalau idealisme kita terkait dengan originalitas gagasan, misalkan kita punya gagasan yang menurut kita ini orisinil dari kita. Bisa jadi itu ada mahasiswa S1 dia sudah punya gagasan yang orisinil kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Saya yakin ada 1-2 mahasiswa itu yang dia sebenarnya punya gagasan yang cemerlang kayak gitu. Cuma mungkin tidak menemukan situasi, tidak menemukan tempat yang cocok atau habitat yang baik sehingga gagasannya itu tidak tumbuh gitu. Nah, terkait dengan ini, ketika kita memiliki idealisme yang terkait dengan originalitas gagasan dan menurut ya itu akan kita ungkapkan dengan skripsi. Terus kemudian dosen pembimbing kita itu mungkin menyatakan begini dan yang intinya itu dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan gambaran kita tentang penyelesaian gagasan itu. Kalau dalam situasi yang semacam itu ya lebih baik originalitas gagasan kita itu kita simpan dulu. Karena pengalaman ini berdasarkan pengalaman ya. Jangankan kok dalam situasi seperti itu. Antar ilmuwan besar pun itu sering terjadi konflik gagasan. Misalkan saya ceritakan kayak gini ya. Ketika Max Planck itu tahun 1900 itu di 14 Desember 1900 Max Planck itu mengungkapkan gagasan tentang postulat bahwa cahaya itu
memiliki paket-paket energi, yang saat itu tidak bisa diterima dengan baik. Tapi ternyata postulatnya Max Planck itu bisa menjelaskan peristiwa, bisa menjelaskan hasil laboratorium, kayak gitu. Ya sudah, meskipun tidak ada teori yang mendukung sama sekali, tapi karena gagasan itu bisa menjelaskan peristiwa, akhirnya diterima. 5 tahun kemudian, ya 5 tahun itu kan kalau mahasiswa kan sudah lulus ya. 5 tahun kemudian datang Einstein. Dia menggunakan gagasannya Planck untuk menjelaskan peristiwa yang berbeda. Apa reaksi Planck? Reaksi Max Planck itu, Einstein itu dituduh dituduh menyalahgunakan gagasannya. Meskipun gagasannya Planck ketika digunakan oleh Einstein itu sukses menjelaskan peristiwa, sukses menjelaskan hasil laboratorium juga, tapi ini peristiwanya berbeda, fenomenanya berbeda. Kita bisa bayangkan itu ya. Max Planck saat itu menuduh Einstein telah menyalahgunakan konsepnya. Ya, konsep saya nggak seperti itu, gitu. Gampangannya kan kayak gitu. Konsep saya itu nggak seperti itu. Ini kok malah digunakan untuk menjelaskan peristiwa fenomena yang semacam ini, kayak gitu. Ya, akhirnya kan lambat laun ketika waktu itu terus berjalan kayak gitu, sejarah kemudian menunjukkan kepada kita bahwa pada saat itu ternyata Max Planck tidak betul-betul menguasai postulat yang dia kemukakan sendiri, kayak gitu. Hanya sejarah menulis seperti itu. Jadi ketika terjadi konflik gagasan kayak gitu, ini terkait dengan orisinalitas gagasan loh ya, bukan dari sisi teknisnya ya, tapi terkait dengan orisinalitas gagasan. Kalau misalkan ternyata ada seperti itu, ya sudah kita simpan dulu, kita keep dulu ya, kita simpan dulu orisinalitas gagasan. Nanti entah di situasi berikutnya, di kesempatan berikutnya, baru kita kembangkan sendiri. Kita cari orang-orang yang cocok kayak gitu untuk mengembangkan gagasan itu. Karena tidak setiap orang itu bisa mengenali gagasan-gagasan ini orisinal, terus kemudian dan seterusnya seperti itu. Tidak setiap orang bisa dengan baik seperti itu. Sudah banyak contohnya. Kalau kita bicara sejarah sains itu nanti kita banyak contohnya seperti itu. Ya. Sampai ada yang bunuh diri itu fisikawan besar. Ludwig Boltzmann. Itu punya satu teori yang teorinya dikenal dengan teori fluktuasi, ya, teori fluktuasi. Terkait dengan gagasan entropi, ya, di kimia mungkin ada entropi ya, terkait dengan gagasan entropi Boltzmann itu. Salah satunya itu kan menurut Boltzmann itu, karena entropi itu adalah peluang susunan yang mungkin, peluang konfigurasi yang mungkin yang yang dipilih oleh partikel-partikel itu. Maka konsekuensi dari teorinya Boltzmann itu adalah bahwa ada kemungkinan, ini konsekuensi teorinya ya, ada kemungkinan seluruh partikel-partikel udara itu berarti mungkin pada suatu saat dia mengumpul di satu tempat, sehingga di ruangan itu, di ruangan itu ada satu titik di mana situ bergerombol seluruh partikel udara, di tempat yang lain di ruangan itu tidak ada udara sama sekali. Ini konsekuensi teoretiknya. Prakteknya, kenyataannya, kita tidak pernah mengalami seperti itu. Ya. Di ruangan kita kan nggak pernah mengalami seperti itu. Tapi konsekuensi teoretik dari Boltzmann itu seperti itu. Berarti ada kemungkinan seperti ini. Tapi kan kenyataan nggak ada. Itu dicerca habis-habisan itu. Wah, akhirnya stres itu Boltzmann. Nah, akhirnya apa? Boltzmann bunuh diri. 5 tahun kemudian, ya, 5 tahun kemudian, para fisikawan akhirnya menyadari teorinya Boltzmann benar. Ini orisinalitas gagasan, terkait dengan orisinalitas gagasan. Ya. Jadi kalau memang di skripsi kayak gitu, kalau terjadi konflik terkait dengan orisinalitas gagasan, ya lebih baik orisinalitas gagasan itu disimpan dulu. Mungkin itu nanti bisa diungkapkan di tesisnya atau di disertasinya dan seterusnya seperti itu. Skripsi itu mudah kok. Skripsi itu kan hanya mata kuliah ya. Itu hanya tugas mata kuliah. Mata kuliah yang isinya adalah menulis naskah hasil penelitian kita, kayak gitu. Jadi nggak usah pikir berat-berat itu skripsi itu begini-begini dan seterusnya seperti itu. Kalau saran saya seperti itu, gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ya, gitu ya.
pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga pertemuan kita sudah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you. Astagfirullah.